يا ربنا وفؤادنا يا ربنا وفؤادنا وامه الذي كان منا وامه الذي كان منا وامه الذي كان مثلا يا ربنا وفؤادنا وامه الذي كان منا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Syahidillah ilahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashdil jawarihana bi'ta'atika wa qulubana bi'ma'rifatika wa ashdilna tula hayatina ilailina wa narina wa anfikna billadzina taqaddamu minas solihina warzuqna razaqtahum kullana kuntalahum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap malam Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan maghfirahnya, amin. Ya Rabbal alamin. Malam ini kita ambil tema ucapan gambaran tingkat nafsu seseorang. Jadi ucapan kita itu ya gambaran nafsu kita. Kemarin nafsu itu yang selalu membuat noda di hati, ya Pak ya.
anatomi tubuh manusia secara batin itu susunannya yang paling luar adalah anggota tubuh. Paling luar ya Pak ya. Masuk ke dalam namanya nafsu. Masuk ke dalam lagi namanya dada. Masuk ke dalam lagi namanya hati. Dan di dalam hati ada ruh. Dan ruh itu yang bersinar. Ruh itu bercahaya. Jadi kalau cahaya ruh itu nyampe kepada anggota tubuh kita, maka kita itu ringan untuk melakukan ketaatan. Ringan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Kenapa selama ini berat di bawah sholat ya? Berat. Di bawah ngaji ya kalau enggak kepaksa enggak berat. Kenapa berat? Karena cahaya ruh tidak menembus anggota tubuh kita. Kenapa tidak menembus? Karena hatinya terhalang oleh noda yang dibuat oleh nafsu. Itu kan. Nah, malam ini kita coba untuk mengetahui kita itu berada di tingkatan mana nafsu kita. Apakah masih kelas dasar, apa sudah naik ke level 2, apa sudah level 3. Gitu. Karena level 4 itu sudah pemberian Allah, yaitu mutmainnah. Itu sudah pemberian Allah. Karena kita termasuk orang pemberani. Orang pemberani itu bukan yang kumisnya tebel, terus badannya tegap, tapi doyan marah. Bukan. Orang yang pemberani itu yang mampu mengalahkan nafsunya. Itu disebut pemberani walaupun tanpa kumis, badan krempeng. Apalagi kumisnya tebel, badannya tegap, mampu mengalahkan nafsu. Itu luar biasa. Oh, nyambung kan? Bapak langsung pegang mulut. Ya, jadi nggak ngaruh kumisan atau tidak. Yang penting mampu mengalahkan nafsu. Nah, gitu. Nah, malam ini kita coba bahas. Ternyata kita mengetahui kedudukan atau level berapa nafsu kita itu ada di ucapan. Jadi barometernya, ukurannya ada di ucapan. Siap Najib Pak? Siap ya. Untuk mengawali kita baca Qur'annya dulu Pak. Nah, Qur'annya ada di paling atas sebelah kanan. Paling atas sebelah kanan. Kita baca bareng dulu Pak ya, biar berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsala ammaratun bisu. Innan nafsala ammaratun bisu. Nah, ini surat apa Pak? Yusuf ya. Ayat lupa. Ayatnya 53. Nah, pembelajarannya kita mulai dari bawah temanya. Di bawah tema ada wala yakunu arifan binafsihi hatta yakuna akilan fil kalami. Nah, gitu kan. Jadi bacanya begitu. Ya, Bapak udah mulai nggak asing lihat tulisan yang tidak ada harokatnya ya. Udah pintar.
wala yakunu arifan binafsihi hatta yakuna akilan fil kalami. Nah gitu. Wala yakunu, dan dia tidak menjadi. Arifan adalah orang yang mengenal binafsihi, terhadap nafsunya, hatta sehingga yakuna, dia menjadi adalah akilan, orang yang menggunakan akalnya fil kalami, dalam ucapannya. Nah, pinter kan Pak? Masya Allah. Ini mah calon surga, amin. Iya, calon surga. Tapi Bapak harus tahu sifatnya surga. Kalau nggak tahu karakternya surga, nanti nggak bisa masuk surga. Ya, makanya surga itu sering disebut tajri min tahtihal anhar. Itu karakter surga. Sifat surga itu tajri min tahtihal anhar. Apa tuh artinya? Oh, di bawahnya sungai-sungai mengalir. Nggak asing di telinga Bapak, tapi kalau saya jelasin Bapak baru asing. Jadi sifatnya surga itu di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Coba Bapak perhatikan. Sungai yang mengalir itu airnya seger, Pak. Benar, Pak? Airnya nggak panas walaupun kena matahari. Itulah sifatnya surga. Beda dengan sifatnya dunia. Kalau sifatnya dunia itu bagaikan air di dalam kolam. Air yang di dalam kolam itu bisa saat, bisa habis, bisa keruh, terus airnya tidak berjalan, bisa reget, nambah, keruh. Iya, kena matahari bisa panas. Itulah sifatnya dunia. Ya, istri kita itu kalau di dunia ya, tapi surga beda. Kalau di surga istri kita seger, Pak. Mengalir, tambah seger, tambah seger, tambah seger. Tapi istri kita di dunia tambah. Karena sifatnya dunia itu begitu. Ya kan, Pak? Makan apa yang paling enak, Pak? Makan yang paling enak itu saat apa, Pak? Saat lapar. Benar, Pak? Makan yang paling enak itu ketika suapan pertama. Suapan pertama enak. Suapan kedua masih enak. Suapan ke-10, nah mulai itu. Suapan ke-20, udah nggak enak lagi. Itulah makanan di dunia. Karena gambaran dunia itu sifatnya seperti air di kolam. Beda dengan makan di surga, Pak. Makan di surga itu suapan pertama enak. Suapan kedua tambah enak. Suapan ketiga enak banget. Terus tambah enak, tambah enak. Kenapa? Tajri minta dihal an. Bapak waktu pengantin baru rajin tiap hari. Udah 10 tahun? Lah ya kalau ingat. Nggak ingat ya bablas. Ya kan, Pak? Tapi nanti di surga seger, Pak. Tambah enak. Tambah enak. Mau di surga, Pak. Nah, nafsunya harus dikendalikan di sini. Ya, malam ini kita belajar tentang bagaimana cara mengetahui tingkatan diri kita berada di nafsu yang level berapa? 1, kedua, atau ketiga. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan sudah ketiga, Pak. Tapi makannya masih nambah, Pak. Lah yang belum masuk. Belum masuk, Pak. Orang makannya masih nambah. Kan mendidik nafsu amarah pertama sedikit makan, sedikit tidur, banyakin ibadah
sunnah, banyakin wiridnya. Orang ininya enggak ya. Nah itu nyambung Pak. Wala yakunu arifan binafsihi hatta yakuna akilan fil kalami. Orang itu bakal ketahuan kita di level mana nafsu kita dari ucapan. Kalau ucapannya kita berpikir menggunakan akalnya, kira-kira kalau yang saya omongin ini nyakitin enggak? Gitu. Pantas nggak diomonginnya? Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah bisa menggunakan akalnya ketika ngomong, maka kita akan mengetahui level berapa nih nafsu kita. Gitu Pak. Nyambung Pak. Sekarang bagaimana perjalanannya nafsu amarah? Kalau tadi kan mendidiknya Pak. Nah sekarang nafsu amarah tuh gimana sih? Itu sungguh la ammaratun bisu. Jadi karakternya nafsu itu sebetulnya la ammaratun bisu. Gitu. Sesungguhnya nafsu itu sungguh ammaratun, selalu memerintah, selalu menyuruh bisu terhadap keburukan. Nah, kita harus tahu dulu karakter nafsu itu pasti selalu nyuruh kepada keburukan. Hiya allati la ta'muru sahibaha bi khairin khalisin minal ilali. Iya, nah, kita belajar dari nafsu amarah. Nafsu amarah itu dia adalah alati yang latak muru. Dia tidak akan merintah sohibiha kepada pemiliknya. Sohib itu pemilik, sohibul bed. Apa itu? Yang punya rumah. Sohibaha yang empunya nafsu. Jadi nafsu amaro itu allati la ta'muru. Dia tidak akan memerintah, dia tidak akan menyuruh sahibaha terhadap pemiliknya nafsu amaro bi khairin khalisin dengan kebaikan yang tulus. Khalis itu tulus murni. Minal ilali. Nah itu minnya namanya lil bayan. Kalau min lil bayan itu menjelaskan. Apa itu al-ilali? Al-ilali itu kebaikan yang cacat. Ngerti kebaikan yang cacat, Pak? Jadi nafsu amarah itu dia tidak akan menyuruh kepada yang empunya nafsunya. Gitu. Dengan kebaikan yang tulus. Dengan kebaikan yang murni. Tetapi kebaikannya itu cacat. Contoh, sholat malam, bagus apa buruk? Bagus, sholat malam. Nafsu amarah nyuruh, sok sholat malam, sok, silakan sholat malam. 12 rakaat didorong sama nafsu amarah. Begitu pagi-pagi, Bapak agak ngantuk. Terus ketemu temannya, jam 9 udah ngantuk. Dia gimana ya, saya semalam sholat tahajudnya 12 rakaat sih. Nah, itu nafsu amarah, Pak. Jadi kebaikannya cacat. Nyambung, Pak. Itu gayanya nafsu amarah. Jadi aslinya fala yunafi itu bawahnya. Fala yunafi annaha qad ta'muru bi khairin ma'lulin. Gitu. Fala yunafi annaha qad ta'muru bi khairin ma'lulin. Di situ ada qad. Kalau qad itu artinya sungguh ya Pak. Kalau ketemunya fi'il madi. Tapi kalau ketemunya fi'il mudhari itu qad artinya kadang-kadang. Nah, di sini ketemunya takmuru. Takmuru teh fi'ilnya mudhari. Jadi tidak artikan sungguh, tetapi artinya kadang
Kadang. Tahu kadang-kadang, Pak? Kadang-kadang di Sunda nah. Jadi tidak sungguh artinya. Nah, itu kalau kita belajar tahu. Oh, jadi qad itu diartikan sungguh kalau ketemunya fi'il madhi. Tapi kalau ketemunya fi'il mudhari artinya kadang. Fala yunafi, maka dia atau maka tidaklah penafian. Penafian itu ketidakan ya. Jadi maksudnya apa? Mungkin saja gitu kan. Annaha bahwasanya nafsu itu qad. Jadi jangan sungguh. Kadang-kadang ta'muru. Dia menyuruh bi khairin, dengan kebaikan maklumin yang cacat. Gitu. Jadi nafsu amarah bukan diem, tidak nyuruh kebaikan. Boleh jadi dia menyuruh kebaikan. Tapi kebaikan yang didorong itu adalah kebaikan yang cacat. Itu Pak. Kebaikan yang cacat. Gitu Pak. Bunga Pak. Nah itu. Bapak punya duit nih. Terus sodako. Didorong juga sama amarah. Didorong, ayo sodako. Tapi nanti sodakonya pas banyak orang. Biar orang lain pada lihat bahwa kamu teh ahli sodako. Itu Pak. Itu kerjaannya nafsu amarah. Jadi dia menyuruh juga kebaikan. Tapi dia kebaikannya itu cacat. Nyambung kan? Tapi kalau kebaikan Bapak cukup, wakafa billahi syahida, cukup Allah saja yang tahu. Nah, itu berarti Bapak sudah mulai naik kelas, tidak di nafsu Caranya gimana Ustaz? Ya makannya sedikit, tidurnya sedikit, banyak wiridan, banyak ibadah sunnah. Gitu Pak. Orang yang banyak melakukan ibadah sunnah itu ciri bahwa orang itu dadanya sudah dibuka oleh Allah. Orang yang dadanya dibuka oleh Allah itu cirinya banyak amalan sunnahnya. Kok bisa Ustaz? Ada 3 cirinya Pak. Yang pertama itu sudah mulai zuhud. Itu cirinya. Zuhud itu kan sudah mampu meletakkan urusan dunia di tangan, tidak di hati. Nah, gimana caranya? Saya tahu Ustadz bahwa urusan dunia disimpan di tangan, tidak di hati. Taunya gimana Ustadz? Banyak ibadah sunnahnya. Jadi kalau Bapak sudah cenderung, sudah cinta, sudah mulai senang sama ibadah-ibadah sunnah, berarti Bapak sudah mulai zuhud. Nah, gitu. Nyambung kan? Kalau mau ke WC, melangkahnya kaki, kaki apa? Kanan apa kiri? Nah itu. Kadang ingat, kadang. Nah itu. Ya, mau tidur sudah mulai baca doa, gitu kan Pak? Apa doanya Pak? Itu mah anak PAUD, tadi enggak anak PAUD. Kita juga harus doa. Gitu Pak. Itu kan hal sepele kan. Mau makan baca gitu kan. Itu. Jadi sudah mulai ibadah-ibadah sunnahnya dilakukan. Sudah mulai tafakur. Tafakur tenang. Merenung. Tafakur tenang. Tafakuru sa'atin khairun min qiyami lailati. Tafakur sesaat, merenung sesaat, itu lebih baik khairun min qiyami lailati. Lebih baik daripada sholat semalaman, bukan sholat malam. Kalau biqiyami lailat,
lailatin itu artinya sholat semalaman. Tapi kalau biqiyamil ada alif lam, biqiyamil lailati itu artinya sholat malam. Sholat malam bisa 2 rakaat, betul Pak? Tapi kalau sholat semalaman itu bada isya, Bapak bangun lagi sholat 2 rakaat, salam bangun lagi 2 rakaat, salam bangun lagi 2 rakaat, salam sampai imsak. Itu namanya sholat semalaman. Pernah? Pernah tuh Pak? Habis sholat isya, Bapak sholat lagi 2 rakaat. Ustaz, sesat, nggak ada aturan sholat malam terus-terusan. Kata siapa? Itu Nabi yang ngomong. Khairun min qiyami lailatin. Sholat semalaman 2 rakaat, bangkit lagi. 2 rakaat, bangkit lagi. Imsak baru selesai. Pernah nggak Pak? Enggak ya Pak. Tapi kalau habis sholat isya tidur bangun imsak pernah nggak? Lah ya sering kita, betul Pak? Sering. Gitu. Nah gimana caranya? Saya nggak pernah sholat semalaman. Tafakur sesaat. Tafakur itu apa? Merenung. Merenung apa? Fa'idha ro'aita laka sayyi'atan fatub minha. Apabila engkau melihat dalam diri kita ada nasi buruk, fatub minha, maka engkau bertobat. Itu namanya tafakur. Oh, saya kayaknya nyari duitnya susah. Itu namanya merenung, Mbak. Tafakur. Oh, berarti saya ini banyak dosa. Berarti saya harus tobat. Itu namanya tafakur, bukan mikirin utang. Utang mah harus duduk di depan rumah di teras molongong gitu. Terus ada yang lewat disapa enggak jawab, enggak kedengeran. Karena pandangannya itu merenung, bukan, itu melamun. Iya, melamun. Satunya fa'idha ro'aita laka hasanatan fashkurulillah. Fashkurillah. Apabila nasib baik menimpa dirimu, maka bersyukurlah kepada Allah. Loh, saya kok sehat badannya, anak-anak juga sukses, rezeki kayaknya gampang, di dompet belum habis sudah datang lagi, belum habis datang lagi. Nah, itu berarti kan dimudahkan tuh. Berarti nasib baik menyertainya. Bersyukur. Itu namanya tafakur. Dan tafakur itu adalah ciri orang yang dibukakan hatinya oleh Allah. Yang membisik hati, yang membisik dada kita itu ada 2. Yang pertama, alladzi yuwaswisu fi sudur itu. Sudurina. Siapa itu, Pak? Setan. Itu yang membisik dada kita. Satunya Allah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Satunya Allah. Jadi dada itu lapisan luarnya hati. Kalau dadanya sudah dibuka oleh Allah, maka Islam bisa masuk. Islam itu diantaranya ada sabar. Betul Pak? Bapak akan bisa sabar kalau dadanya dibuka oleh Allah. Bapak nggak bakal bisa sabar kalau dadanya belum dibuka oleh Allah. Gitu Pak. Nyambung Pak. Jadi nafsu amarah itu dia tidak akan menyuruh yang empunya dengan kebaikan yang murni, tetapi kebaikan yang catat. Kebaikan yang catat. Ya, mudah-mudahan kita mengenalinya. Nah, terus bagaimana Ustadz agar kita bisa mendidiknya? Nah, di sini ada caranya.
bukan mendidiknya, memeranginya. Fa idza jahadaha sahibuha wa khalafaha fi syahwatiha. Fa idza jahadaha sahibuha wa khalafaha fi syahwatiha. Fa idza jahada, maka apabila jahada. Jahada itu apa? Jahada. Jihad apa itu? Jahada yujahidu jihadun. Apa jihad itu? Sungguh-sungguh boleh memerangi. Ya. Memerangi. Iya. Melawan. Nah. Sohibu itu fa'ilnya, Pak. Sohib itu pelakunya. Pemiliknya, makanya dibacanya rofa, sohibu. Jadi pemilik nafsunya, apabila pemilik nafsunya jahadaha, memeranginya, gitu. Jangan turuti terus. Gimana cara memeranginya, Pak? Ya sedikit makan. Itu cara memeranginya, Pak. Sedikit makan, sedikit tidur, banyakin zikir, banyakin ibadah. Sunnah itu jahadaha, sohibuha. Itu, Pak. Terus satu lagi, wa khalafaha fi syahwatiha. Wa khalafa. Khalafa itu berbeda. Berbeda. Wa khalafa, dan dianya siapa, Pak? Pemilik nafsu. Siapa pemilik nafsu? Nyong. Oh, nyong, Pak. Kita itu pemilik nafsu. Nah, kitanya itu berbeda. Khalafaha fi syahwatiha. Dalam keinginan-keinginan syahwatnya. Keinginan-keinginan nafsunya. Pengennya tidur, diturutin tidur. Berarti tidak berbeda. Jadi kita harus berbeda sikap dengan nafsu. Ya, Pak? Nyambung, Pak? Nah, itu dia. Makanya ada di lantai 3. Ada di lantai 3. Khalafaha fi syahwatika, lantai 3. Orang yang sudah mendidik nafsunya di lantai 3. Yaitu mulhamah. Orang yang berada di lantai 3 di mulhamah itu, dia pertama sudah bisa mengetahui, oh ini yang baik, ini yang buruk, itu tahu. Gitu. Sholat malam baik apa buruk? Tidur baik apa buruk? Pantesan ya, karena baik semua jadi Bapak milihnya yang tidur. Jadi kalau malam itu di situ ada kebaikan dan ada keburukan. Baiknya malam itu sholat. Itu kan, Pak? Nah, buruknya itu tidur. Iya, Pak. Buruknya itu tidur. Berarti aku kalau tidur buruk-buruk. Iya. Jadi baiknya itu adalah bangun malamnya, sholat malamnya itu. Kita tahu sholat malam itu baik. Tapi kenapa kita tidak bisa melakukannya? Karena kita belum di lantai 3. Kalau sudah di lantai 3 itu, sholat malam itu wajib. Wajib, Pak. Kalau belum di lantai 3 ya, nggak apa-apa, nggak sholat tahajud juga. Betul kan, Pak? Nggak dosa. Kalau nggak sholat subuh baru dosa. Betul, Pak? Tapi kalau sudah di lantai 3, dia nggak berani ninggalin sholat sunnah. Nggak berani. Sebab dia menganggap sunnah itu lebih istimewa. Bagusan mana wajib sama sunnah? Bagusan mana wajib sama sunnah? Ustaz mah sesat nih. Katanya bagusan sunnah. Orang yang sudah bisa melakukan sunnah sudah melewati kewajibannya.
Istri Bapak bakal seneng kalau ngasih duitnya lebih. Bener Pak? Biasa ngasih 5 juta, itu wajibnya. Begitu Bapak punya rezeki, ngasih 8 juta. Jadi berapa sunahnya? 3 juta, berarti 3 juta lebih baik dari 5 juta. Tapi bukannya ngasihnya 3 juta. Tapi ngasihnya 8 juta. Itu sunnah. Nah, orang yang sudah bisa melakukan sunnah berarti orang yang bisa nambahin 3 juta. Istri tersenyum nggak? Lah ya dari pagi sampai malam senyum aja. Gitu. Nyambung Mbak. Nah, makanya ciri orang yang zuhud, orang yang sudah banyak melakukan ibadah sunnahnya. Dan ibadah sunnah itu termasuk amal soleh. Amal soleh itu harus dipaksakan. Nggak bisa seikhlasnya, nggak bisa Pak. Nggak bakal melakukan kalau seikhlasnya. Ngerti maksud seikhlasnya Pak? Mau sholat malam tuh males. Sunnah ini. Tuh, jadinya tidur apa bangkit? Tidur lagi. Itu Pak. Ya. Makanya ciri orang yang dadanya dibuka, yang ketiganya itu adalah al-isti'dad. Apa itu al-isti'dad? Orang yang mempersiapkan diri sebelum kematian. Bagaimana cara mempersiapkan dirinya? Ngumpulin amal soleh. Ngumpulin amal soleh. Siapa yang bisa ngumpulin amal soleh? Orang yang zuhud. Orang yang gak zuhud gak bisa Pak. Gak bisa. Makanya ciri zuhud orang yang banyak melakukan ibadah sunnah. Sholat asar berapa rakaat? 4. Itu standar. Iya kan Pak? Kalau Bapak sudah mulai zuhud, 8 Pak. Bahkan bisa 10. Loh, kok sesatan? Iya. Habis masuk masjid, langsung tahiyat masjid. Bangkit lagi sunnah wudhu. Bangkit lagi qobliyah asar. Baru sholat berapa coba? Lah ya iya 10. Itu baru zuhud. Gitu Pak. Nyambung nggak Pak? Itu dipaksakan Pak. Kalau nggak dipaksakan nggak bisa. Itu yang namanya kholafaha fi syahwatiha. Kita harus selalu berbeda dengan keinginan nafsu. Ya, keinginan nafsu kan ya sholatnya pas-pasan Pak. Udahlah sholatnya ngebut, pas-pasan. Terus rezekinya pengen lewat mana? Iya Pak. Coba Bapak, kalau mikir itu, iya ya, gitu Pak. Kemarin saya jelasin, wa huwa yatawalla sholihina. Allah itu bakal mensejahterakan orang-orang soleh. Terus sejahteranya lewat mana kalau kita tidak dipaksa? Nyambung Pak. Nah gitu. Nyambung apa? Jadi orang bisa berbuat berbeda dengan nafsunya sudah ada di lantai 3. Pertama cirinya mengetahui oh ini yang baik, ini yang buruk. Kalau sudah tahu baik yang buruk, maka yang ada di hati adalah yang baik. Terus tahu berikutnya debunya. Debu yang nempel pada kebaikan. Maka ada tasfiyah, membersihkan debu. Itu tadi Pak. Tadi kan amarah itu menyuruh kepada kebaikan. Tapi kebaikannya cacat. Gitu. Saya sholatnya 12 rakaat nih, tahajudnya gitu. Cobalah belajar waqafa billahi syahidah. Gitu kan Pak? Nah itu berarti tasfiyah. Bapak sudah mulai membersihkan debu-debunya. Gitu. Nyambung Pak. Nah baru yang ketiganya mukhalafatul hawa. Tuh. Baru dia perilakunya selalu berbeda dengan hawa nafsunya. Pengennya marah, ditahan. Gitu Pak. Ya, marah ceplak, marah ya berarti belum bisa berbeda. Gitu.
Nyambung Pak? Nah, kalau yang dua, pertama Bapak berjuang mengalahkan nafsunya. Yang keduanya berbeda perilakunya dengan keinginan syahwatnya. Sampai kapan? Hatta. Nah itu. Hatta itu huruf lil goyah. Artinya hingga. Gitu Pak. Tapi biasanya ketemunya fiil mudore Pak. Jadi kalau hatta itu lumrahnya ketemunya fiil mudore. Sehingga ada an dariyah di situ. Nah, di sini ketemunya fiil madi. Ad, anat, itu fiil madi. Terus gimana Ustadz kalau ketemunya fiil madi? Saking pastinya. Paham Pak? Kalau fiil mudhari belum terjadi. Bisa terjadi, bisa. Nah, tapi kalau fiil madi pasti terjadi. Nah, hatta itu aturannya ketemunya fiil mudhari. Kalau Bapak belajar kata bahasa. Tapi di sini ketemunya fiil madi. Berarti pasti. Hatta ad anat. Sehingga nafsu itu tunduk. Berarti pasti tunduk nggak Pak? Pasti kalau kita melakukan dua hal. Mana yang dua halnya? Jahadaha sohibuha. Pemiliknya perang dengan nafsu. Makanya ciri orang mukmin itu di dalamnya itu selalu berperang. Melawan hawa nafsu. Musuh kita itu ada dua, Pak. Pertama, musuh di luar kita. Siapa di luar kita? Setan. Yang kedua, musuh dalam selimut. Siapa musuh dalam selimut? Nafsu. Coba tadi susunan anatomi batiniah kita itu pertama adalah anggota tubuh. Masuk ke dalam nafsu. Masuk ke dalam dada. Masuk ke dalam hati. Di dalam hati ada roh. Ada nggak setan? Nggak ada. Jadi setan itu musuh dari luar. Nah, nafsu musuh dalam selimut. Saya tanya sama Bapak, mendingan musuhan sama tetangga apa mendingan musuhan sama istri? Mana Pak yang Bapak pilih? Mendingan mana musuh sama tetangga dengan musuhan sama istri? Kalau tetangga berarti dari luar, kalau istri dalam selimut, mendingan mana ya Pak? Nyambung Pak? Tuh. Tapi kalau dipikir-pikir mendingan mana Pak? Ini mah mendingan mana gitu. Ya, dua-duanya jelek kan? Mendingan mana gitu. Tetangga, karena Bapak bisa tidur ya Pak ya? Bisa tidur. Tapi kalau musuhan sama istri, nggak bisa tidur orang dalam selimut. Makanya yang paling berat itu adalah nafsu. Nabi pernah pulang dari perang Uhud. Pernah ingat Pak, berlumuran darah para sahabat banyak yang korban. Bukan korban, banyak yang jadi syahid. Pulanglah para sahabat dengan Nabi. Apa kata Nabi? Wahai para sahabat, kita pulang dari perang kecil. Para sahabat bingung. Segitu parahnya disebut perang kecil. Apa jawab para sahabat? Lalu perang yang besar yang mana ya Rasul? Perang melawan hawa nafsu. Jadi setan itu dari luar yang mengeksekusi nafsu. Nyambung Pak? Nah itu Pak. Ya, makanya kalau kita melawan nafsu dengan cara selalu berbeda dengan keinginannya, pasti nafsu itu tunduk. Tahu pastinya dari mana Ustaz? Hatta anat. Oh, anatnya fiil madi. Nyambung Pak? Pasti tunduk. Kenapa nggak tunduk? Kitanya nggak serius. Udah tahu makan nambah nggak boleh. Tetep boleh nambah. Bener tuh? Bener tuh? Nggak serius perangnya. Kalau Bapak ikut perang ke sana Pak, terus Bapak nggak serius itu perangnya, malah Bapak ketembak Pak.
Nyambung nggak? Karena kita nggak serius melawannya. Coba mulai hari ini sedikit makan gitu. Saya kan kemarin cerita sama Bapak ya. Di dalam kitab Tanbihul Muqtarin itu ada orang yang makannya per 15 hari. Ingat Pak? 15 hari baru buka. 15 hari baru buka. Terus Bapak Allah nggak mungkin kan? Bilangnya gitu. Bisa dehidrasi kan? Ya karena Bapak ukurannya. Yang masih hidupnya tergantung sama makhluk. Bener Pak? Makan itu makhluk bukan Pak? Duit makhluk bukan? So, muka Bapak banyak duit sama nggak punya duit beda tuh. Saya masih dipengaruhi. Kalau model kita mah masih dipengaruhi. Jadi jangan punya anggapan, nggak mungkin kan. Orang soleh dulu makannya, puasanya 15 hari baru buka. Saya Ramadan sebulan tadi, ya Ramadan sebulan maghrib buka. Kalau orang soleh dulu enggak, ngebleng Pak. Tahu ngebleng Pak? Terus baru 15 hari buka. Terus Bapak bilang, nggak mungkin, tak dehidrasi. Karena kita masih terpengaruh sama makhluk. Kalau mereka sudah tidak terpengaruh sama makhluk. Dia masih sehat, kuat, sholatnya masih tegak lurus, matanya juga nggak ke dalam, kepalanya ya tetap segitu, nggak tambah kempes. Kalau kita tambah kempes, ya kan Pak? Tuh, ada yang 15 hari. Ada lagi yang turun tiap hari Sabtu baru buka. Berarti seminggu sekali. Seminggu Sabtu buka. Ada juga nggak puasa dia. Nggak puasa, tapi makannya 1 sendok sehari. Bukan sendok kapur. Sendok. Sendok. Bukan sendok kapur, sendok. 1 sendok, airnya 1 sendok. Selesai besok pagi makan lagi. Nggak puasa dia. Karena ibadah akan terasa nikmat, seseorang sudah akan bisa merasakan nikmatnya ibadah ketika lambungnya dekat dengan punggungnya. Itu bahasa kita. Lambungnya dekat dengan punggungnya, apa maksudnya? Kalau rasa laparnya nikmat, itu Bapak baru bisa merasakan nikmatnya iman. Kalau laparnya terasa nih, kalau kita laparnya apa, kenyangnya yang nikmat? Ya kenyangnya terat. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Nikmat. Orang soleh dulu justru ketika laparnya itu terasa nikmat. Nanti kapan-kapan Bapak kalau puasa rajin akan terasa nikmatnya lapar. Kita mah nikmatnya terus lewat mana gitu. Nyambung tuh Pak. Nah itu Bapak kayak nggak percaya Pak. Ini ya, orang soleh dulu sama orang soleh sekarang kan beda ya Pak. Orang soleh dulu kan habis sisa sholat lagi, imsak baru selesai. Orang soleh sekarang kan habis sisa tidur melek-melek, imsak gitu kan. Jadi sholat tahajudnya juga 2 rakaat di ujung. Jadi di masjid itu udah ada suara, di masjid sudah ada tarhim. Iya tapi lumayan. Ya Pak ya. Ya itulah orang soleh sekarang. Makanya setrumnya nggak begitu gede. Magnetnya nggak begitu gede. Nah, orang soleh dulu tuh dikasih keistimewaan oleh Allah apa? Tamkin. Apa itu Pak? Ucapannya itu kun fayakun, seperti ucapan Allah. Iya. Jadi ya wajar gitu aja Pak, maklum gitu kan Pak. Ya maklum. Tapi ya belajar dikit-dikit gitu ya Pak ya. Jangan bilang Tad, nggak mungkin Tad. Jangan bilang nggak mungkin, pakai karat aja, karat. Kalau orang soleh dulu 24 karat, kita mah. Nah itu yang penting kuning gitu warnanya. Gitu. Iya kan Mbak, orang soleh dulu habis Isya ada sunahnya sampai imsak. Kita ada sunahnya walaupun nggak sampai imsak. Ya lumayan lah 4 rakaat gitu kan Mbak. Sampai rumah sebelum tiduran baca Quran gitu kan.
Lumayan. Ustaz, saya matanya udah nggak jelas, Ustaz. Lihat Qurannya kulhu. Kulhu 3 kali sama dengan 1 Quran. Kulhu terus ya nggak apa-apa. Malaikat juga tahu. Oh iya ini matanya bermasalah. Kalau matanya nggak bermasalah ya jangan kulhu. Ya, nyambung Mbak. Kita tidur klesek gitu ya. Ya terus gimana gitu Pak? Oh ya Pak, terusin tuh Pak. Lah ya karena sedikit lagi. Berani Pak, 10 menit lagi Pak, sampai setengah 8. Berani? Ya. Ini pasti nafsu itu tunduk. Kalau kitanya mengerjakan 2 hal. Benar-benar mengalahkannya, terus belajar, terus berbeda. Jangan ikuti, berbeda terus. Nah, Libtiba ilhaqi wasakanat tahtal amri at-taklifi. Libtiba ilhaqi. Nafsu kalau sudah tunduk, dia akan mengikuti kebenaran. Itu Pak. Dia akan mengikuti kebenaran. Dia akan menjadi tunggangan kita. Mengikuti kebenaran. Wasakanat. Sakanat apa? Tenang. Dan dia terdiam. Tahtal amri. Di bawah perintah at-taklifi. At-taklif itu artinya syariat Islam. Jadi nafsu itu akan terdiam di bawah perintah syariat Islam. Bapak menjadi semangat ibadahnya gara-gara nafsu yang sudah terdidik. Tapi kalau nafsu belum terdidik, liar Pak. Disuruh ngaji juga berat. Alah ngaji-ngaji naon gak punya duit mah tetep pusing. Malah jawabnya begitu. Malah jawabnya begitu Pak. Aduh, kita yang dengerinnya bingung gak ngasih duit kan Pak. Bingung ya. Bener. Ya itu susah Pak. Orang kayak gitu merasa benar dirinya. Ya gitu Pak. Nyambung Pak. Ya. Sudah sampai sini aja Pak. Ini panjang masih Pak. Kalau saya singkatin nggak enak. Iya. Jadi nanti kita lanjutkan Pak. Ya, Insya Allah Pak jadwal saya lanjutkan. Untuk hari ini mudah-mudahan manfaat. Jadi ucapan itu gambaran tingkat nafsu seseorang ya. Kita akan mengetahui sampai mana ketika kita mengenali nafsunya dari ucapan kita. Ketika ucapan kita sambil menggunakan akalnya, insya Allah ya Pak ya. Terus kita mengenali bahwa nafsu amarah itu bukan dia tidak menyeru kebaikan. Dia menyeru kebaikan. Tapi yang diserukan itu adalah kebaikan yang cacat. Aslinya tugasnya dia keburukan. Tapi kadang-kadang dia menyeru kebaikan. Tapi kebaikan yang cacat. Nah gitu Pak. Terus bagaimana caranya? Kita tundukkan dia dengan cara yang kemarin didiknya ya. Sedikit makan, sedikit tidur, banyakin ibadah sunnah, banyakin wiridan. Sungguh-sungguh kita menjalankannya, terus berbeda terus dalam perilakunya, pasti nafsu itu tunduk. Itu udah dipastikan. Nafsu itu pasti tunduk. Kalau nafsu udah tunduk, pasti dia akan mengikuti kebenaran. Dan dia akan terdiam di bawah perintah-perintah syariat Islam. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu, Pak ya. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
يا ربنا واعف عنا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا وامحو الذي كان